Hello, selamat datang di channel Kaditro. Kadiko maksudnya. Yoi, kali ini Kadiko bakal bahas sebuah film yang masih anget-angetnya untuk Kadiko bahas. Ya, film ini berjudul The Tomorrow War yang dibintangi oleh Chris Pratt dan bercerita mengenai sekelompok penjelajah waktu yang tiba-tiba datang dari masa depan di tengah pertandingan sepak bola Piala Dunia untuk memberitahukan ke seluruh umat manusia bahwa 30 tahun lagi umat manusia akan kalah berperang melawan alien dan populasi mereka diambang kepunahan. Dan tugas para penjelajah waktu itu adalah merekrut para manusia dari masa lalu atau masa ini untuk pergi ke masa depan guna membantu para militer untuk berperang melawan alien berbahaya yang disebut sebagai White Spikes atau landak putih. Dan seorang guru biologi yang sekaligus mantan militer bernama Dan Forrester terpilih mengikuti pelatihan dan bersiap untuk dikirimkan ke masa depan guna mengikuti perang melawan makhluk busuk ini. Oke bro, gas, kita lanjut aja ke ceritanya, let's go. Pada malam gelaran Piala Dunia di Qatar tahun 2022 antara Brasil melawan kesebelasan biru yang mungkin itu bisa jadi timnas Prancis, Italia atau Skotlandia. Semua orang yang sedang berpesta di rumah Daniel Forrester sekaligus nobar tiba-tiba dikejutkan mengenai kemunculan sebuah portal yang membawa beberapa pasukan militer di tengah lapangan pertandingan. Semua pemain dari kedua kesebelasan itu serta semua orang yang melihat itu juga merasa kebingungan. Lalu tentara tersebut yang dipimpin oleh Letnan Hart bilang kepada semua orang di sana bahwa mereka datang dari masa depan dan kembali ke masa ini untuk memberitahukan kepada seluruh umat manusia di bumi bahwa mereka telah kalah berperang melawan spesies alien dalam 30 tahun yang akan datang, dan populasi manusia di masa itu diambang kepunahan karena kekalahan dalam perang tersebut. Dan Letnan Hart mengajak semua orang dari masa ini untuk ikut bergabung bersamanya pergi ke masa depan guna membantu para militer untuk berperang melawan spesies alien putih yang dinamakan sebagai White Spikes atau landak putih. Setahun setelah kejadian itu, pemerintah dunia mulai mengembangkan pelatihan militer bagi semua warga sipil untuk dikirimkan ke masa depan selama 1 minggu guna mengikuti peperangan melawan alien tersebut. Namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda kemenangan bagi umat manusia. Dan atas semua hal yang telah terjadi, banyak yang menentang mengenai peperangan tersebut yang mana mereka berperang bukan pada waktunya dan belum terjadi. Demo besar-besaran pun terjadi di seluruh penjuru dunia. Tetapi pemerintahan dunia telah bersatu dan bersikap tegas untuk tetap melanjutkan proyek ini dan aktif mengirimkan warganya ke masa depan agar bisa menjaga populasi umat manusia dari kepunahan. Lalu Shin pun mulai berfokus kepada seorang lelaki bahagia bernama Daniel Forrester atau biasa dipanggil Dan, yang terbangun di tengah malam tidurnya karena sang anak yaitu Muri mengalami sesak nafas. Lalu Dan pun menenangkan anaknya tersebut dengan sebuah pelukan. Pagi harinya Dan pun kembali ke aktivitasnya yaitu mengajar biologi di sebuah SMA. Lalu ketika dia dapat panggilan di telepon genggamnya bahwa dirinya direkrut untuk dikirimkan ke masa depan dan diharap segera untuk datang ke pangkalan militer terdekat. Di sana, Dan mulai menanyakan mengapa ia dipilih untuk ditugaskan. Militer menjawab karena Dan memenuhi kualifikasi untuk menjadi kandidat karena ia 7 tahun lagi akan mati. Lalu tangan Dan dimasukkan ke sebuah mesin untuk pemasangan armband sebagai akses dan penanda bahwa dia siap dikirimkan ke masa depan.
Sepulang dari pangkalan medis militer, dia pun langsung menghampiri istrinya yang bekerja sebagai psikiater. Ketika itu dia sedang memberikan kelas terapi ke orang-orang yang pernah dikirimkan ke masa depan karena mengalami post traumatic stress disorder. Di sana dia langsung memperlihatkan armband yang melekat di tangannya kepada sang istri. Setelah itu sang istri langsung berbicara kepada Dan bahwa dia harus segera melakukan semua cara untuk tidak pergi ke masa depan. Melihat kemungkinan kecil bahwa Dan bisa kembali ke sini dengan selamat adalah hal yang sangat sulit terjadi. Sang istri pun bilang kepada Dan untuk segera melepaskan armband tersebut. Sang istri menyuruh Dan untuk menemui sang ayah karena hanya ia yang bisa membantu Dan. Dan awalnya menolak karena ia tidak dekat dengan ayahnya. Namun karena itu demi istrinya, akhirnya dia segera menemui sang ayah. Di sana ia menemui sang ayah yang hidup menyendiri di sebuah hanggar pesawat karena sang ayah adalah mantan pasukan udara dan meminta pertolongannya untuk melepaskan armband miliknya. Tetapi di sana mereka berdua malah cekcok dan lalu membatalkannya. Dan lalu pulang menemui sang istri. Dia langsung meminta izin kepada sang istri untuk bisa mengikhlaskannya guna bisa membela negaranya lagi untuk ikut berperang. Ya, Dan di sini adalah mantan sersan. Dia tentunya mempunyai banyak pengalaman di medan perang yang bakal berguna untuk dirinya nanti. Dan lalu meminta izin kepada Muri anaknya untuk pergi meninggalkan dirinya selama 1 minggu. Muri tidak bisa menyembunyikan kesedihannya ini karena bisa saja mungkin ini adalah pertemuan terakhir ia dengan ayahnya. Dan lalu berangkat ke pangkalan militer. Di sana semua kandidat telah berkumpul semuanya. Banyak dari mereka yang tidak memiliki basic militer dan di sana mereka hanya ada pelatihan mengenai dasar-dasar menggunakan senjata. Seperti Charlie, dia adalah dokter di bidang teknologi yang tidak mengetahui pengalaman dalam berperang ataupun menggunakan senjata. Dan dengan Charlie dari tim yang sama yang memiliki satu misi untuk turun di Miami. Tengah malam, sirine pun berbunyi dan misi tiba-tiba dimajukan dari apa yang sudah direncanakan. Jamling lalu terbuka dan semua tentara dadakan sudah bersiap untuk pergi ke masa depan melalui Jamling. Ya, Jamling adalah portal penghubung antara masa lalu dan masa depan. Akhirnya, mereka pun semua tersedot masuk ke dalam Jamling. Tetapi ada yang salah dari titik koordinat dari regu Dan. Mereka jatuh dari ketinggian seperti PUBG, tetapi kali ini tanpa parasut. Mereka jatuh di sebuah gedung tinggi yang sudah kacau balau karena peperangan. Untung saja Dan tepat jatuh di sebuah kolam renang. Sementara anggota yang lain ada yang tidak selamat saat melakukan pendaratan. Mereka lalu melihat keadaan sekitar melalui teropong dan jelas mereka melihat sosok landak putih yang telah menghancurkan kota dan membunuh para tentara. Setelah itu, markas komando pusat yang berada di masa depan menghubungi tim dari Dan untuk melakukan sebuah misi menyelamatkan sekelompok ilmuwan yang terjebak di sebuah gedung fasilitas riset. Karena sebentar lagi bom akan dijatuhkan untuk memusnahkan para landak putih di kota Miami. Lalu mereka harus segera cepat menyelamatkan para ilmuwan tersebut. Mereka semua lalu masuk ke dalam gedung. Ketika mereka semua masuk ke dalam, sialnya semua ilmuwan telah mati dan dikuliti oleh para landak putih. Lalu mereka semua pun ditugaskan untuk mengambil sebuah hard drive di ruangan IT dan beberapa hasil dari penelitian. Regu Dan mencoba mencari jalan keluar yang lain. Sialnya ketika mereka semua ingin menuruni anak tangga menuju lantai bawah, mereka dibantai oleh landak ini. Dan juga kewalahan menghadapi landak ini karena beberapa kali ia dan Charles menembak, landak ini tidak mati-mati. Sampai pada akhirnya dia berhasil melumpuhkan satu landak dengan menggunakan sebuah kampak untuk memukulnya di bagian leher.
dan rekannya yang lain yaitu Dorian membantunya menembaki landak tersebut di bagian perut. Ya, landak tersebut ternyata mempunyai sebuah kelemahan di bagian leher dan perut. Bom pun segera dijatuhkan dan mereka berlari sembari menunggu mobil tanker yang akan menjemput mereka. Sialnya, rombongan mobil itu malah diserang oleh kawanan landak dan semua tentara di sana mati. Kali ini landak semakin banyak karena mereka memanggil satu sama lain untuk memangsa rombongan Den. Mereka terus menembaki landak sembari lari untuk menjauh karena bom mulai dijatuhkan. Tetapi ketika lewat dari atas terowongan, satu rekannya jatuh. Semua rekannya ingin menolongnya untuk keluar. Alhasil dua rekannya itu mengorbankan diri untuk menembaki para landak dan akhirnya meledak bersama bom yang dijatuhkan. Setelah semua itu, Dan terbangun di sebuah pangkalan medis. Charlie juga berada di sana. Lalu mereka memutuskan untuk keluar dan mencari tahu. Ternyata mereka semua telah berada di pangkalan militer di Puerto Plata atau Republik Dominika. Mereka lalu menghampiri Dorian dan menanyakan keberadaannya yang lain. Tetapi Dorian bilang kepada mereka bahwa hanya ada kita yang selamat. Setelah itu Dan mencoba menghampiri kolonel untuk menanyakan apa yang harus mereka lakukan setelah ini. Ketika mereka sedang berbicara, terlihat bawahan kolonel mendekat lalu memanggil dirinya dengan nama Forrester. Dan pun kaget setelah itu karena yang dimaksud kolonel bukan dia. Dan ternyata sang kolonel mempunyai nama yang sama dengannya, yaitu Forrester. Dan semakin kaget lagi ketika mereka semakin lama berbicara karena mempunyai banyak kesamaan. Ya, ternyata sang kolonel adalah anaknya Dan, yaitu Murray Forrester. Ya, ternyata Murray di masa depan yaitu bertugas sebagai kolonel yang merangkap sebagai seorang ilmuwan. Murray telah menghabiskan bertahun-tahunnya untuk mempelajari spesies alien putih tersebut. Lalu Murray memintanya untuk ikut bersama semua unit pasukan khusus, di mana tugas mereka yakni menangkap sang betina atau ratu dari alien landak putih untuk bisa dijadikan bahan penelitian. Karena landak jantan sangat melindungi sang ratu dan hanya ada satu betina yang ada di muka bumi ini. Lalu berangkatlah mereka semua ke sana dan di sarang terlihat sudah beberapa kali pihak militer berusaha untuk mengeluarkan sang betina. Sang betina yang lebih ganas dan ukurannya lebih besar terlihat sangat merepotkan misi ini karena sudah melukai banyak tentara. Kolonel Murray langsung turun untuk menangani situasi ini. Di dalam sarang, dia pun hampir mati dan mengalami kesulitan. Lalu Dan turun untuk membantu sang putri yang sedang diserang. Alhasil mereka semua bisa menangkap sang betina lalu memasukkannya ke dalam kandang. Satu helikopter pun jatuh dan membuat sang kolonel serta Dan harus kabur dari tempat ini dengan menggunakan sebuah mobil. Kolonel menembaki semua landak yang mendekat. Lalu mereka berdua pun bisa meloloskan diri dari situasi sulit ini. Setelah itu semua, mereka berada di sebuah markas penelitian di tengah laut. Kolonel serta Dan mulai meneliti sang betina untuk mengambil toksin yang ada di dalam tubuh sang alien. Nantinya dari hasil penelitian tersebut akan dijadikan sebagai senjata mereka guna memberantas semua alien yang ada di muka bumi ini. Namun usaha mereka berdua mengalami beberapa kegagalan. Karena dari beberapa sampel tidak ada angka yang menunjukkan keakuratan 100%. Dari beberapa kali mencoba, akhirnya sampel itu ditemukan dan keakuratan toksin itu mencapai 100%. Mereka segera mengambil sampel tersebut.
Namun tiba-tiba sang betina mengaum seperti singa dan ternyata dia memanggil semua pejantan yang ada untuk menyerang markas ini. Landak putih pun makin mengganas karena menembus pertahanan dan barikade yang telah dibuat oleh para militer. Landak memanjat tembok, kemudian mulai menyerang dan merusak semua fasilitas yang ada di sana. Para landak jantan pun sudah membebaskan sang betina. Den serta kolonel kini mencoba bersembunyi dari kejaran landak betina dan juga berhasil membunuh beberapa landak. Namun sialnya ketika kolonel serta Den akan kabur dengan mendekat ke helikopter, kolonel terkena tembakan dari tentakel landak dan dia terluka parah. Den terus mencoba meyakinkan kolonel dan tetap membantu ia untuk berjalan. Markas ini akan segera hancur dan meledak. Den sekali lagi mencoba meyakinkan sang kolonel untuk tetap jalan. Tetapi kolonel sudah menyerah karena luka di perutnya sudah sangat parah. Kolonel lalu memberikan toksin itu ke ayahnya dan menyuruhnya untuk kembali ke masa lalu guna memproduksi massal toksin tersebut untuk mempersiapkan peperangan. Karena Den sudah berada di sini dalam 1 minggu, Jamling pun sebentar lagi akan terbuka untuk menyedotnya masuk kembali ke masa lalu. Ketika sang betina datang kembali ingin menyerang mereka berdua, sialnya bangunan ini akan segera ambruk. Kolonel pun terjatuh, tetapi tangannya berhasil dijangkau oleh Den. Sungguh malang dan menyedihkan. Kolonel terjatuh ke lautan landak yang sudah menunggunya di bawah. Den pun segera loncat untuk menangkap anaknya tersebut, tetapi Jamling menyedotnya terlebih dahulu dengan cepat untuk kembali ke masa lalu. Den lalu terbangun di sebuah tandu dan berbicara kepada Letnan Hart untuk segera memproduksi massal toksin tersebut. Namun dia memberitahu kepada Den bahwa semuanya sudah berakhir. Manusia akan punah dalam 30 tahun ke depan. Akses Jamling sudah rusak di masa depan dan umat manusia sudah tidak bisa lagi pergi ke masa depan. Den lalu disambut oleh sang istri ketika dia pulang dari pangkalan. Sesampainya di rumah dia kaget bertemu anaknya. Den tidak bisa menyembunyikan kesedihannya ini karena ia baru saja melihat anaknya mati di masa depan. Malamnya dia berbicara kepada sang istri tentang kebenarannya bahwa ia di masa depan bertemu dengan putrinya yang menjadi kolonel, lalu menyaksikan kematian anaknya itu pada saat detik-detik terakhir kepunahan umat manusia. Dia sedih atas semua itu dan tidak bisa menyelamatkan hidup anaknya di masa depan. Lalu sang istri pun bilang kepada Den bahwa mungkin alien itu tidak langsung datang di 30 tahun yang akan datang. Tetapi yang jelas terjadi peperangan pertama kali yaitu di Rusia. Lalu istrinya bilang untuk menemukan alien ini terlebih dahulu sebelum perang terjadi di masa depan. Dan lalu paginya menemui Dorian untuk datang ke kantornya Charlie. Di sana ia mulai membicarakan hal-hal tersebut dan menyuruh Charlie untuk meneliti cakar landak putih yang dijadikan kalung oleh Dorian. Dan dia semua menemukan fakta bahwa di cakar tersebut ada sebuah abu vulkanik yang berasal dari Tiongkok atau Korea. Lalu Den bingung dengan apa hubungannya abu vulkanik dari Asia bisa berada di Rusia. Den pun setelah itu langsung pergi ke sekolah untuk menemui salah satu murid jeniusnya. Lalu murid jenius itu menjelaskan semuanya bahwa pada tahun 946 sebelum Masehi, gunung di Asia meledak sangatlah besar yang semua abunya ditemukan dan terjatuh di seluruh jagat benua. Lalu dia menyimulasikan lewat laptop bahwa di Rusia ada sebuah pegunungan gletser di mana para ilmuwan di sana setiap tahun menemukan abu vulkanik dari ledakan gunung itu ketika mereka menggali pegunungan es tersebut. Lalu mereka bertiga langsung menemui Perdana Menteri untuk menyampaikan rencana ekspedisi ke pegunungan tersebut, tetapi sang Perdana Menteri menolak memberikan izin dan bantuan. Den pun lalu berpikir jika kali ini yang bisa membantu dirinya hanya sang ayah. Den langsung pergi ke sana dan meminta bantuan sang ayah.
Sang ayah lalu menyiapkan semuanya, termasuk pesawat yang akan digunakan untuk terbang ke sana. Kali ini semua tim sudah siap semua, ditambah Letnan Hart juga sudah memproduksi maksal toksin tersebut. Dan terbanglah mereka semua. Lalu mulai menjelajah pegunungan tersebut dengan sebuah jet ski. Ketika itu mereka berhenti karena kompas mereka menunjukkan arah yang tidak wajar. Lalu Letnan Hart memutuskan untuk meledakkan sebuah lapisan es yang berada di depan mereka semuanya. Mereka pun mulai menjelajahi gua yang berada di lapisan es tersebut. Charlie dan ayahnya Dan tinggal untuk mengawasi di luar. Kemudian mereka menemukan sebuah pesawat luar angkasa di dalamnya. Di dalam pesawat mereka menyadari bahwa pesawat ini adalah pembawa koloni dari spesies landak putih untuk memulai berkembang biak di bumi ini. Mereka semua mulai menyuntikkan toksin ke kantung benih dari landak putih. Alhasil mereka mulai mati satu persatu. Tetapi sialnya beberapa landak betina keluar dan mengamuk. Lalu ada juga yang keluar dari kapal. Semua koloni pun terbangun dan situasi menjadi tidak terkendali. Dorian menyuruh Dan untuk keluar dari kapal karena dia akan meledakkan seisi kapal agar semua landak tidak ada yang kabur. Dan pun segera keluar. Dorian lalu menekan remote bomnya untuk meledakkan semua isi kapal. Di luar, Dan mencoba berlari untuk menyelamatkan diri dari ledakan. Dia pun di luar bertemu dengan ayahnya serta Charlie yang selamat. Ayahnya bilang bahwa ada satu yang kabur dan berkeliaran. Lalu mereka berdua memutuskan untuk mencari landak tersebut. Mereka berdua memancing landak tersebut dengan orang-orangan salju. Kemudian sang ayah menembaknya dengan sebuah sniper. Saat Dan serta ayahnya mengira bahwa landaknya sudah mati karena terjatuh ke jurang, tiba-tiba landak tersebut muncul dari dalam kabut dan menyerang mereka berdua. Dan yang terkena tembakan dari tentakel landak terlibat pertarungan dengan sang landak. Kali ini dia melukai kedua mata sang landak dan menyuntikkan toksin ke salah satu tentakel. Tetapi sang landak malah mematahkan salah satu tentakelnya ketika mulai hangus. Kali ini sang ayah memancing merobekkan telapak tangannya agar sang landak mendekat kepadanya. Saat sang landak mulai mendekat ke ayah Dan melompat untuk melawannya, lalu menusukkan cakar landak ke dalam leher sang landak tersebut. Landak itu terlihat kesakitan karena terkena di bagian kelemahannya. Lalu Dan memukulkan satu toksin ke dalam mulut sang landak yang membuat meleleh wajah dari landak tersebut. Lalu landak itu pun jatuh ke dalam jurang dan kali ini populasi landak putih yang telah hangus di bumi. Dan rekan-rekannya kali ini berhasil mencegah peperangan melawan landak putih yang akan terjadi di masa depan. Scene pun berakhir ketika pers menyiarkan berita bahwa terjadi ledakan di gletser Rusia oleh para tentara Amerika. Padahal jelas Dan dan teman-temannya melakukan ini tanpa bantuan pemerintah. Lalu ayahnya Dan akhirnya dapat menemui cucunya untuk pertama kali setelah sebelumnya tidak pernah bisa menemuinya karena hubungannya yang kurang baik dengan Dan. Oke, begitulah film ini berakhir. Oke teman-teman, tidak begitu bosannya Kadiko mengingatkan kalian untuk tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, cukup. Kadiko pamit dan jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe sekali lagi biar nambah semangat bikin kontennya. See you, bye bye.